Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Syahdin, mahasiswa STI Cendekia Karya Utama Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan ulang tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini ada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penerapan K3, yakni ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bab 8 pasal 12. Ada kewajiban dan hak karyawan yang pertama memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Yang selanjutnya memakai alat pelindung diri. Ya, terus memenuhi dan menaati semua syarat K3 yang diwajibkan. Kemudian meminta pengurus agar dilaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Yang terakhir, menyatakan keberatan kerja jika syarat K3 dan APT atau alat pelindung diri diragukan, kecuali dalam hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 10 bab 10 pasal 14, kewajiban perusahaan secara tertulis menempatkan diri di tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat K3. Nah, kemudian memasang di tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar K3 yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. Kemudian menyediakan secara cuma-cuma semua APD atau alat pelindung diri yang diwajibkan di tempat kerja yang berada di bawah pimpinannya. Ini ada Peraturan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan. Pasal 3, tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 9-nya, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Disebutkan juga dalam pasal 10 itu pemerintahan membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Selanjutnya, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja RI. Nomor 463 atau garis miring 1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga efisien. Itu menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ada kecelakaan, bahaya dan berisiko. Nah, kecelakaan itu suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak diinginkan tiba-tiba dan datang secara mendadak. Nah, yang dapat mengakibatkan korban manusia, harta benda, termasuk juga penyakit akibat kerja tersebut. Kemudian ada bahaya. Bahaya adalah faktor atau sifat yang ada pada suatu kondisi dan tindakan atau perilaku atau interaksinya yang berpotensi yang dapat menyebabkan kecelakaan dan berdampak buruk terhadap keselamatan atau kesehatan manusia tersebut. Kemudian ada juga resiko. Nah, resiko itu adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan
terlindung dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja itu sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan penerapan K3. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang keempat, menghemat. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat, menghindari tuntutan hukum. Itu tujuannya. Nah, tindakan ketiga ada identifikasi bahaya, kemudian pengukuran resiko, kemudian tindak lanjutnya, kemudian hierarki pengendalian. Ada tipe kecelakaan. Yang pertama, struck against. Contohnya menabrak atau membentur benda diam atau bergerak. Kemudian struck by, terpukul atau tabrak oleh benda bergerak. Fall to, jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Nah, contoh tipe. Nah, ini contoh-contohnya. Terus ada tipe kecelakaannya untuk caught between, terpotong, hancur, remuk. Kontak with listrik, kontak dengan listrik, kimia, radiasi panas, ini dan lain-lain dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini ya contoh-contohnya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian ada teori domino. Teori domino itu tindakan aman, yakni menjalankan pekerjaan tanpa otoritas, ya, terus gagal memperingatkan, ya, mengoperasikan dengan kecepatan tidak layak. Ini termasuk tindakan yang tidak aman. Membuang peralatan pengamanan yang tidak berfungsi, menggunakan peralatan yang rusak dan lain sebagainya, terus penempatan yang tidak layak, proses pengangkatan yang tidak layak dan lain sebagainya. Ini contohnya tindakan yang tidak aman semua ini. Kemudian teori ini, kondisi ini tadi tindakan yang tidak aman. Sekarang kondisi yang tidak aman. Kondisi yang tidak aman seperti apa? Seperti pelindung atau pembatas yang tidak layak. Terus alat pelindung diri yang tidak layak juga. Terus peralatan yang atau material yang rusak. Ini kondisi yang tidak aman. Ada juga paparan atau kemacetan, kebisingan. Ya. Suaranya bising, ada terdengar bisingan, itu juga kondisinya tidak aman. Ventilasi yang kurang di ruangan, kurang ventilasi, itu juga kondisinya tidak aman. Tata lingkungannya buruk dan tidak teratur, ini juga tidak aman. Intinya kondisi lingkungannya, contohnya seperti kondisi lingkungan berbahaya, ada gas, ada asap, dan lain sebagainya, ini kondisi yang tidak aman. Nah, selanjutnya hazard, faktor bahayanya, ciri-ciri itu mempunyai potensi untuk menimbulkan kesakitan, gangguan kesehatan, dan penyakit akibat kerja. Ada di lingkungan kerja sepanjang waktu dan mengajar pekerjaan selama pekerjaan 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nah, umumnya dalam kondisi yang rendah. Terus memajan pekerjaan berulang-ulang dan dampaknya tidak segera kelihatan atau butuh waktu kronik. Selanjutnya mempertimbangkan aspek besaran, konsentrasi, dan dosisnya. Nah, kelompok ini skala hazard bahaya fisik itu berupa energi seperti bisingan, radiasi, temperatur ekstrim, pencahayaan, getaran, tekanan udara, dan lain-lain. Sedangkan chemical hazard atau bahaya kimia berupa bahan kimia baik dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat toksik, beracun, iritan, asfisian, patologik. Kelompoknya bahaya biologi itu bahaya yang berasal dari mikroorganisme, khususnya yang
patogen yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan tersebut. Ada juga ergonomik aspek ekonominya, merupakan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan sebagai akibat dari tindakan ketidaksesuaian desain kerja dan dengan bekerja. Nah, ciri-cirinya mempunyai potensi untuk menimbulkan muncul cacat gangguan pada proses dan kerusakan alat ada di lingkungan kerja dan mengancam pekerjaan hanya pada saat terjadinya kontak dampak yang timbul langsung kelihatan vertikal dan tidak mempertimbangkan aspek saran konsentrasi dan juga dosisnya. Ada USH bahaya yang terdapat pada benda-benda atau proses yang bergerak yang menimbulkan dampak seperti terpotong, tertusuk, bersayap, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahaya kimia berupa bahan kimia, baik dalam bentuk gas, cair, padat, mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Berbahayanya, result itu stres, kekerasan di tempat kerja, jam kerja yang panjang, kurang kontrol dalam mengambil keputusan tentang pekerjaan. Semua dapat berkontribusi terhadap performa yang kesehatan kerja. Kesehatan kerja menurut ILO dan WHO adalah aspek atau unsur kesehatan yang erat bertalian dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan kerja. Tujuannya, ya, itu yang pertama, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja setinggi-tingginya, baik jasmani maupun rohani maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan. Terus mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja. Kemudian melindungi tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan fisik atau tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, Indonesia itu pada prinsipnya itu kedua penyakit berbicara sama. Adapun perbedaannya itu ada penyakit akibat kerja yang ada penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyakit yang akibat kerja itu seperti diatur oleh Kepmen 1/1981 tentang kewajiban lapor penyakit akibat kerja PK. Nah, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaannya diatur dalam Kepres nomor 22 MNN atau tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Kemudian penyakit akibat kerjanya meliputi 30 jenis penyakit juga, ada dasarnya keselamatan kerja. Nah, kemudian penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan itu meliputi 31 jenis penyakit, terus dasarnya mendapat kompensasi ganti rugi. Jadi 30 jenis penyakit ditambah lagi satu jenis penyakit, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya, termasuk juga dalamnya obat-obatan. Nah, ini kecelakaan, pencegahan kecelakaan kerja dan PHK. Nah, hierarki pengendaliannya yang pertama ada eliminasi. Eliminasi itu dengan menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses yang berbahaya. Kemudian umumnya diterapkan pada material, proses, dan kadang-kadang juga pada teknologi. Yang kedua, ada substitusi atau pengganti. Dengan mengganti bahan yang bentuk serbuk dengan, contohnya dengan serbuk dengan itu pasta. Kemudian proses menyapu diganti dengan vakum. Sebenarnya ada bahan solvent diganti dengan air. Terus proses pencegahan spray, pengecetan spray ya diganti dengan pencelupan. Kemudian perancangan, ada administrasi. Ya. Kemudian yang terakhir APD atau alat pelindung diri. Nah, alat pelindung itu merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pekerja yang melekat pada tubuh pekerja dan tujuan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh pekerja pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, dari kemungkinan
pacanan yang bahaya yang melebihi batas yang diperbolehkan. Kemudian ada tujuan, fungsi, dan jenis APD. Tujuannya melindungi dari pacanan bahaya, membatasi dari bahaya, pencegahan masuknya bahaya ke dalam tubuh, kemudian melindungi dari pacanan bahaya yang melebihi nilai ambang batas. Fungsinya melindungi seluruh tubuh, melindungi sebagian tubuh, kepala, tangan, muka, dan mata, telinga, pernapasan badan, kaki. Nah, jenisnya hanya untuk melindungi pekerja, tidak untuk mengendalikan bahaya, tapi untuk menurunkan tingkat risiko. Terus bagian salah satu metode pengendalian pacanan bahaya atau terakhir dalam menghindari pacanan. Nah, alasan keinginan memakai APD itu sulit, tidak nyaman. Kadang seorang itu mempunyai alasan untuk tidak memakai APD itu alasannya katanya sulit, tidak nyaman atau mengganggu menggunakan. Kemudian ada alasannya lagi pengertian yang rendah akan pentingnya peralatan keamanan. Jadi kurang memahami tentang peralatan keamanan. Kemudian ketidakdisiplinan dalam penggunaan. Nah, ini contohnya APD. Nah, selanjutnya target safety dan security. People worker ketika keselamatan sedang kerja. Ada dan fasilitas kargo. Nah, ada 4 prinsip dasar. Dan ini ada 4 prinsip dasar untuk memadamkan api, ya, ini dengan menghentikan atau mengambil bahan yang terbakar, starvation. Yang kedua, mengurangi atau menipiskan kadar oksigen, diffusion, mendinginkan sampai di bawah titik nyala, cooling, memutuskan rantai reaksi, breaking, chain reaction. Nah, contohnya ini ada alat pemadam api ringan, APAR. Ya, itu dapat dioperasikan 1 orang. Ada juga untuk pemadaman mulai kebakaran. Sebatas volume api kecil juga. Kebijakan ini kebijakannya perencanaan, pengadaan, penempatan tempat, kompetensi, sertifikasi, asesmen, pemeliharaan teratur, jenis dan ukuran tempatnya, efektif, yang aman dan juga tidak merusak. Jenis media pemadaman, ada jenis yang basah seperti menggunakan air, menggunakan busa, terus yang kering menggunakan dry powder, itu ada CO2, kemudian dry agen. Nah, alat pemadaman api ringan, part manager nomor 4 tahun 1980 itu harus siap pada waktunya. Jenisnya dan ukurannya itu harus sesuai, mudah dilihat dan mudah diambil. Kondisi baik, setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Nah, cukup sekian dari saya. Hati-hatilah dalam melakukan segala sesuatu, harus sesuai dengan K3. Ya, semoga teman-teman senang diberikan kesehatan dan berkahan dengan Allah dan dilindungi dari segala macam bahaya, termasuk virus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.